adalah ibarat kaset kosong. Rekaman pemantapan akhlak, moral, bahkan akidah harus disusun secara sistemik sejak dari usia dini dengan harapan suatu saat nanti kaset itu tidak akan pusut oleh gejolak zaman. Yayasan Pendidikan An-Nahla memberikan solusi pendidikan yang berbasis Qur'ani dengan metode perpaduan antara hafal Quran dan menguasai kitab kuning, termasuk penguatan bidang akidah. Yayasan Pendidikan An-Nahla memberikan materi hafal Al-Quran dan belajar kitab kuning untuk membentuk kader bukan sekedar imam salat tetapi juga faqih bidang agama. 3 pilar Yayasan Tahfidzul Quran An-Nahla: menghafal Al-Quran, mempelajari kitab kuning, pengkaderan dai yang nantinya akan menjadi kader penebar risalah, menciptakan kader yang berkarakter lebah sesuai dengan namanya An-Nahla yang berarti lebah, dengan komitmen membumikan Al-Quran penebar dakwah. Tahfidzul Quran An-Nahla dengan dukungan dari ulama sepuh didirikan pada tanggal 27 Juni 2015. Setelah berembuk dengan ulama-ulama sepuh, petunjuk daripada guru, sehingga pimpinan Yayasan Tahfidzul Quran An-Nahla memutuskan untuk memadukan antara kelebihan hafal Al-Quran dengan memahami kitab kuning. Tak heran jika mereka sudah menghafal 5 juz Al-Quran, tentu mereka pun menghatam kitab Matan Takrib. Mereka menghafal Quran 10 juz, mereka sudah menghatam kitab Al-Bajuri. Dengan harapan dikala mereka sudah 20-30 juz, mereka juga akan menghatam kitab I'adatul Talibin. Dengan kata lain, mereka bukan sekedar hafid, tapi juga faqih. Yayasan Tahfidzul Quran An-Nahla telah mengukir prestasi yang bersejarah membawa nama daerahnya, bahkan nama Provinsi Aceh ke event nasional. Tahun 2017, Tahfidzul Quran An-Nahla berhasil menyabet juara 1 tingkat nasional cabang pidato putra SMP BT An-Nahla atas nama Kiflan Al-Rifat. Juara ketiga jatuh kepada Angga Rizilida Fauzan dari SMP Terpadu Riyadul Ulum, Wadawah, Jawa Barat. Dan juara kedua diraih oleh Muhfaiz Syadik dari SMPN 17 Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan hadir berbahagia, juara pertama lomba pidato PAI tingkat SMP kategori putra jatuh kepada Kiflan Al-Ghifari dari SMPS BP An-Nahla, Lok Semawe, Aceh. Bukan saja sebagai seorang dai, tapi Tahfidzul Quran An-Nahla juga meraih prestasi terbaik untuk cabang hifdzul Quran atas nama Muhammad Fauzan Al-Jaza. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Tahfidzul Quran An-Nahla berhasil membawa piala cerdas cermat pelajaran agama Islam tingkat provinsi Aceh atas nama Muhammad Faril, Muhammad Firza, dan Muhammad Husnul Fikri. Seiring dengan pendidikan yang diterapkan oleh Dayah Tahfidzul Quran An-Nahla melahirkan kader-kader terbaiknya menjadi dai dan daiyah. Mereka telah membawa nama baik daerah kelahirannya tingkat kota Lok Semawe, provinsi, bahkan di event nasional. Berikut kita lihat bagaimana perjuangan para kader terbaik Tahfidzul Quran An-Nahla berjuang di event nasional membawa nama alma maternya. Hadirin, di era globalisasi seperti sekarang ini, anak soleh semakin asing dan langka kita temukan. Apabila kita saksikan banyak kejadian yang tidak diharapkan, anak yang menganiaya, mengusir, menghina, bahkan mengasingkan kedua orang tuanya karena merasa sudah tinggi ilmunya, sudah mapan ekonominya, sudah
tidak mau lagi bertemu sama orang tuanya karena malu. Akhirnya dia menitipkan kedua orang tuanya di panti jompo. Nauzubillah, summa nauzubillah. Indonesia menginginkan pelajar yang cerdas dan tangguh, bagaikan pohon yang menghujam ke bumi. Semangatnya bagaikan deburan ombak yang tak pernah lelah mengesahkan. William Shakespeare adalah seorang penulis novel Romeo and Juliet, mengungkapkan kekagumannya kepada makhluk yang bernama manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, unik dan menarik. Sebagaimana komitmen dari pimpinan Yayasan Tahfidzul Quran An-Nahlah, anak harus berkreasi, kader harus berprestasi. Mereka diasah dengan beberapa event di per-MTQ-an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Derap langkah kakinya, kekuatan bagi An-Nahlah dalam mencapai prestasi dengan niat khalis bagi Rabbul Izzati, berjuang di tanah, berjuang di tanah Batu Kio. Untukmu hai anakku, doa kami dari segenap murabi di Yayasan Tahfidzul Al-Quran, di Yayasan Tahfidzul Quran An-Nahlah. Bismillah, engkau dimuliakan Allah. Majelis Hakim hadirin di bumi Batu Giok dan Solar yang kami muliakan. Tepatnya pada tanggal 10 Maret 2015, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo saat berkunjung ke Aceh mencanangkan ayo kerja 70 tahun Indonesia merdeka di kilometer 0
pada ujung barat Indonesia, yakni di kota Sabang. Bagaimanakah pendapat tokoh terhadap keberadaan Tahfidzul Quran An-Nahlah? Berikut cuplikannya. Mudah-mudahan letaknya An-Nahli adalah kalau kita lihat sesuai dengan apa yang telah dibicarakan oleh Allah adalah Al-Quran. Quran surat An-Nahli menyatakan wa auha rabbuka ilan nahli. Allah itu membicara dengan hambanya dan makhluknya yang bersifat nahal, yaitu unawa. Nahlun itu adalah penghasil madu. Apa itu nahli maknawi? Fasluki subula rabbik zululan. Kemanapun kamu berangkat, saya akan memberi kepuasan kamu. Artinya sanggup menguasai. Jom kaya, hai khun jom kaya, baik kadang balon. Ipo jom ke Malang, baik khun, baik menggantung balon. Zulula, di mana mereka nginap, dia tapung. Mudah-mudahan beliau kemanapun bicara, ada tapungan. Mudah-mudahan. Bicara dengan memang yang hartawan, insyaAllah juga ada tapungan. Kami program mungkin ke depan akan kita lakukan siapa saja anak-anak kita yang bermondok di pesantren ataupun di yayasan pendidikan Islam yang hafid itanya akan tabiayai. Dan lagi tunggu alimran berasanya, nani yatim yang mungkin galak bahfid tetapi biaya kondisi keuangan dari orang tua anak. Dan untuk pembangunan An-Nahlah ini, kita insyaAllah pemerintah Kota Los Mawai mendukung sepenuhnya dan kita harapkan kepada Dinas Syariah Islam dan Dinas Pendidikan Kota Los Mawai untuk memprioritaskan. Jadi kita prioritas baju karena baru. An-Nahlah ini yang dipercayakan oleh Bapak Ibu, dia ada 3 pilar utama. Bila anak Bapak Ibu kuasai tahfidz, maka dia akan menjadi seorang hafidz. Yang kedua, hafidz kata Abu Hasballah, kata Abu Payapasi, bila tidak faqih, ini tidak kuat. Maka kami, para hafidz ini kita cetak menjadi faqih dengan mengkaji kitab kuning. Kemudian yang ketiga, anak kita dididik menjadi da'i. Maka besok bila mimpi terwujud, anak ibu seorang khatib, dia menjadi imam karena hafidz, usai daripada dia melaksanakan tugas imam bisa menjadi pengajar karena dia faqih. Saya sudah dari dulu ingin menjadi seorang hafidz. Saya ingin menghafal Al-Quran. Dan An-Nahlah banyak menciptakan kader-kader yang berprestasi. An-Nahlah terkenal dengan kebersamaannya. Dan guru sangat terkenal dengan kepeduliannya. An-Nahlah is our choice. Adalah salah satu pesantren yang Osmawe yang bukan hanya memfokuskan kita ke tahfidzul Quran, tapi ke kaligrafi, ke daiyah dan ke kutub. Dan semenjak saya masuk di An-Nahlah, saya bisa membuat kaligrafi. Kita dibuat nyaman di sini. Jadi kalian tuh harus milih tempat ini. This is the perfect place. An-Nahlah, kami mulia. Saya Muhammad Radin Noval. Saya berasal dari Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya tertarik dengan An-Nahlah karena saya ingin menjadi hafidz Quran yang faqih, menguasai kitab kuning, dan ingin menjadi seorang dai berkualitas seperti kawan-kawan yang sudah mengikuti lomba. Untuk mampu berbicara pada event internasional pada waktunya nanti, Yayasan Tahfidzul Quran An-Nahlah juga menerapkan bagi mereka untuk kemampuan berbahasa. Bahasa Arab. وهذه الوسائل تتضمن سلبية كما قالها دكتور فردم وليم أن بعض آثار السلبية من وسائل الاتصال والمواصلة
هو تغيير ثقافة المجتمع وخلاف أن المعصيات غير مرضاة الله. ومن الآية المذكورة وضع أن أحد المناهج للخيرات إنفاق بعض ما عندنا من الأموال إلى المحتاجين. حسبنا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di Tahfidzul Quran An-Nahlah, selain ditempa untuk menghafal Quran, memahami kitab kuning, dan menjadi da'i, mereka yang berkemampuan lebih dididik dalam seni untuk kelembutan dalam kehidupannya, di antaranya seni nasyid. Zikir lingi. Tuan atanya dumenai di soal-soal langinan teman-teman olehnya lebih-lebih lentuan menyang-menyang kata Allahu 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 Rahman Nabi Nemeru ulangan manjang dan terima sembahyang hamba. Untuk mempertajam pemahaman mereka tentang ilmu-ilmu fikih dan tentang pengkajian kitab kuning karangan ulama-ulama khalaf dan salaf yang mu'tabar. Pada saudari yang terbilang kebuka hewan sunat dari karigon dari dia sedang berdiri hari dia pada saudari sebelah Aisyah rumah Nabi beri. Aisyah radhiyallahu anha nanti sesungguhnya Rasulullah bersabda bahwa bersuci itu akan mendapat redha dan rahmat dari Tuhannya. Aku ingin menjadi seorang hafid. Dalam kelenturan jiwaku, ingin kuraih cita, kurebut asa, menjadi harapan buat ayah dan bunda. Di An-Nahlah, ku tempat diriku. Di An-Nahlah, ku berjuang, menghentikan kegelisahan jiwa, dan ku pegang erat tangan sang ayah bunda, hidup di alam surga Allah. Rasanya, meskipun tubuh dihantui oleh kantuk yang tak berperi, Al-Quran selalu menjadi sahabat sejatiku. Akan ku berjuang, ku pertahankan. Akan ku bertahan sampai aku khatam Al-Quranmu. Letih tubuh ini akan terasa indah kalau wajah orang tua senantiasa terbayang di pelupuk mata. Pada waktunya akan aku membuat diri engkau senyum sumringah, menatap anakmu membawa keberhasilan. Bersama An-Nahlah, daku bismillah. Islam marwah darah syuhada, Islam marwah darah syuhada.